Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau adalah seorang anak yatim. Ayahnya meninggal pada saat beliau masih berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika beliau masih balita. Di bawah asuhan kakak kandungnya, beliau tumbuh menjadi remaja yang rajin, pekerja keras, dan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupannya serta memiliki kemandirian yang tinggi. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Sya'ban tahun 773 Hijriah di pinggiran Sungai Nil di Mesir. Pada suatu ketika, saat beliau masih belajar di sebuah madrasah, beliau terkenal sebagai murid yang rajin. Namun beliau juga dikenal sebagai murid yang bodoh, selalu tertinggal jauh dari teman-temannya. Bahkan sering lupa dengan pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya, sehingga membuatnya patah semangat dan frustasi. Beliau pun memutuskan untuk pulang meninggalkan madrasahnya. Di tengah perjalanan pulang, dalam kegundahan hatinya meninggalkan madrasahnya, hujan pun turun dengan sangat lebatnya, memaksa dirinya untuk berteduh di dalam sebuah gua. Ketika berada di dalam gua, pandangannya tertuju pada sebuah tetesan air yang menetes sedikit demi sedikit jatuh melubangi sebuah batu. Beliau pun terkejut. Beliau pun bergumam dalam hati, sungguh sebuah keajaiban. Melihat kejadian itu beliau pun merenung, bagaimana mungkin batu itu bisa terlubangi hanya dengan setetes air. Beliau terus mengamati tetesan air tersebut, dan beliau mengambil sebuah kesimpulan bahwa batu itu berlubang karena tetesan air yang terus-menerus jatuh ke atas batu tersebut. Dari peristiwa itu, seketika itu beliau tersadar bahwa, betapapun kerasnya sesuatu jika ia diasah terus-menerus maka ia akan menjadi lunak. Batu yang keras saja bisa terlubangi oleh tetesan air, apalagi kepala saya yang tidak menyerupai kerasnya batu. Jadi kepala saya pasti bisa menyerap segala pelajaran jika dibarengi dengan ketekunan, rajin dan sabar. Sejak saat itu semangatnya pun kembali tumbuh, lalu beliau kembali ke madrasahnya, dan menemui gurunya dan menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. Melihat semangat tinggi yang terpancar di jiwa beliau, gurunya pun berkenan menerimanya kembali untuk menjadi muridnya. Sejak saat itu perubahan pun terjadi dalam diri Ibnu Hajar. Beliau menjadi murid yang tercerdas dan melampaui teman-temannya yang telah menjadi para ulama besar, dan beliau pun tumbuh menjadi ulama termasyhur, dan memiliki banyak karangan dalam kitab-kitab yang terkenal di zaman kita sekarang ini. Di antara karya beliau yang terkenal ialah Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan lain-lain. Bahkan menurut muridnya, yaitu Imam Asy-Syahawi, karya beliau mencapai lebih dari 270 kitab. Sebagian peneliti pada zaman ini menghitungnya, dan mendapatkan sampai 282 kitab. Kebanyakan berkaitan dengan pembahasan hadis. Kisah di atas bisa menjadi motivasi bagi kita semua, bahwa sekeras apapun itu, dan sesusah apapun itu jika kita betul-betul ikhlas dan tekun dalam belajar, niscaya kita akan menuai kesuksesan. Jangan pernah menyerah atau putus asa, karena kegagalan itu hal yang biasa. Tapi jika Anda berhasil bangkit dari kegagalan, itu yang baru luar biasa. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai Ia sendirilah yang mengubah keadaan mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua.